Rahasia keistimewaan bulan Ramadan. Dalam kumpulan ayat-ayat yang berfokus pada bulan puasa, Allah menjelaskan bahwa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Dan di ayat lain disebutkan bahwa sementara Al-Quran terbit di malam Hadar, sesungguhnya kami telah menurunkannya pada Lailatul Hadar. Ini berarti bahwa di bulan Ramadan terdapat malam Hadar itu, yang menurut Al-Quran lebih baik dari 1000 bulan. Para malaikat dan ruh, Jibril, silih berganti turun seizin Tuhan, dan kedamaian akan terasa hingga terbitnya fajar. Di sisi lain, dalam ayat-ayat Al-Quran pada bulan puasa, disisipkan ayat yang mengandung pesan tentang kedekatan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya serta janjinya untuk mengabulkan doa siapapun yang dengan tulus dalam berdoa. Dari hadis-hadis Nabi diperoleh pula penjelasan tentang keistimewaan bulan suci Ramadan. Namun seandainya tidak ada keistimewaan bagi Ramadan kecuali Lailat Al-Hadar, maka hal itu pada hakikatnya telah cukup untuk membahagiakan manusia. Nah, berikut adalah keutamaan bulan Ramadan dibandingkan bulan-bulan lainnya. Ramadan adalah bulan yang mulia dengan banyak keistimewaan di bulan Ramadan, antara lain: 1. Bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibukakan pintu-pintu surga, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila datang bulan Ramadan maka dibukalah pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka, dan setan-setan diikat, dibelenggu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Ramadan bulan turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan sebagai petunjuk bagi umat manusia, dan sebagai penjelasan mengenai petunjuk, serta pembeda antara yang hak dan batil. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan batil. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. 3. Waktu yang mustajab untuk berdoa. Setiap muslim memiliki doa yang mustajab, terkabulkan, yang ia berdoa dengannya pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Ahmad. 3 hal yang tidak tertolak doa mereka: orang yang puasa ketika berbuka, imam, pemimpin, yang adil, doa orang yang terzolimi. Hadis riwayat Ahmad. 4. Pada bulan mulia ini nikmatnya sholat tarawih, yakni sholat malam pada bulan Ramadan, untuk mengikuti jejak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan Khulafaur Rasyidin. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa mendirikan sholat malam Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis muttafaq alaih. 5. Puasa Ramadan adalah salah satu rukun Islam. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Al-Baqarah 183. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam didirikan di atas 5 rukun, yaitu syahadat tiada sembahan yang hak selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan dan pergi haji ke Baitul Haram. Hadits muttafaq alaih. Ibadah puasa merupakan salah satu sarana penting untuk mencapai takwa, dan salah satu sebab mendapatkan ampunan dosa, dilipat gandakan pahala, dan diangkatan derajat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan ibadah puasa khusus untuk dirinya dari amal-amal ibadah lainnya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadits yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, puasa itu untukku dan aku langsung membalasnya. Orang yang berpuasa mendapatkan 2 kesenangan, yaitu kesenangan ketika berbuka puasa dan kesenangan ketika berjumpa dengan Tuhannya. Sungguh, bau mulut orang berpuasa lebih harum daripada aroma kasturi. Hadits muttafaq alaih. Dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadits muttafaq alaih.
Maka untuk memperoleh ampunan dengan puasa Ramadan, harus ada 2 syarat berikut ini. 1. Mengimani dengan benar akan kewajiban ini. 2. Mengharap pahala karenanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Pada bulan Ramadan terdapat Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, atau sama dengan 83 tahun 4 bulan. Malam di mana pintu-pintu langit dibukakan, doa dikabulkan, dan segala takdir yang terjadi pada tahun itu ditentukan. Baca anjuran doa Ramadan. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa mendirikan sholat pada Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadits muttafaq alaih. Malam ini terdapat pada 10 malam terakhir, dan diharapkan pada malam-malam ganjil lebih kuat daripada di malam-malam lainnya. Karena itu, seorang muslim yang senantiasa mengharap rahmat Allah dan takut dari siksanya, memanfaatkan kesempatan pada malam-malam itu dengan bersungguh-sungguh pada setiap malam dari ke-10 malam tersebut dengan sholat malam, membaca Al-Quranul Karim, zikir, doa, istighfar dan taubat yang sebenar-benarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, mengampuni, merahmati, dan mengabulkan doa kita. 7. Pembebasan kota Mekah. Pada bulan suci ini terjadi pembebasan kota Makkah Al-Mukarramah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memenangkan Rasul-Nya, sehingga umat manusia masuk ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghancurkan syirik dan paganisme, keberhalaan, yang terdapat di kota Makkah, sehingga Makkah pun menjadi negeri Islam. Perlu diingat, bahwa ada sebagian orang berpuasa tetapi tidak sholat, atau hanya sholat pada bulan Ramadan saja. Orang seperti ini tidak berguna baginya puasa, haji, maupun zakat. Karena sholat adalah sendi agama Islam yang ia tidak dapat tegak kecuali dengannya. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Jibril datang kepadaku dan berkata, "Wahai Muhammad, siapa yang menjumpai bulan Ramadan, namun setelah bulan itu habis dan ia tidak mendapat ampunan, maka jika mati ia masuk neraka. Semoga Allah menjauhkannya." Katakan, "Amin." Aku pun mengatakan, "Amin." Hadis riwayat Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban dalam Syahihnya, Kitab An-Nasyaihud Diniyah, 37-39. Maka manfaatkanlah waktu-waktu pada bulan Ramadan untuk berbagai amal kebaikan, seperti sholat, sedekah, membaca Al-Quran, zikir, doa dan istighfar. Ramadan adalah kesempatan untuk menanam bagi para hamba Allah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk membersihkan hati mereka dari kerusakan. Juga wajib menjaga anggota badan dari segala dosa, seperti berkata yang baik, melihat yang baik, mendengar yang baik, minum dan makan yang halal agar puasanya menjadi bersih dan diterima, serta orang yang berpuasa memperoleh ampunan dan pembebasan dari api neraka. Tentang keutamaan Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku melihat seorang laki-laki dari umatku terengah-engah kehausan, maka datanglah kepadanya puasa bulan Ramadan lalu memberinya minum sampai kenyang." Hadis riwayat At-Tirmidzi, Ad-Dailami dan At-Tabrani dalam Al-Mujam Al-Kabir dan hadits ini hasan. Sholat 5 waktu, sholat Jumat ke sholat Jumat lainnya, dan Ramadan ke Ramadan berikutnya dapat menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan di antaranya jika dosa-dosa besar ditinggalkan. Hadis riwayat Muslim. Jadi hal-hal yang fardhu ini dapat menghapuskan dosa-dosa kecil, dengan syarat dosa-dosa besar ditinggalkan. Dosa-dosa besar, yaitu perbuatan yang diancam dengan hukuman di dunia dan siksaan di akhirat. Misalnya, zina, mencuri, minum arak, mencaci kedua orang tua, memutuskan hubungan kekeluargaan, transaksi dengan riba, mengambil riwah, uang suap, bersaksi palsu, memutuskan perkara dengan selain hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya tidak terdapat di bulan Ramadan, keutamaan-keutamaan selain keberadaannya sebagai salah satu fardu dalam Islam, dan waktu diturunkannya Al-Quranul Karim,
serta adanya Lailatul Qadar yang merupakan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan di dalamnya, niscaya itu sudah cukup. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan taufiknya. Kitab Kalimat Muhtarah 74-76. 8. Peristiwa Perang Badar. Pada bulan ini waktu terjadinya perang besar yaitu Perang Badar, yang pada keesokan harinya Allah membedakan antara yang hak dan yang batil, sehingga menanglah Islam dan kaum muslimin serta hancurlah syirik dan kaum musyrikin.